Nah ini yang pertama. Ini baru bahasan pertama kita. Jadi Quran itu kita mesti membaca. Konsekuensi iman adalah apa tadi yang pertama? Membaca Quran. Baca Quran gimana? Dengan ikhlas, dengan bagus, dengan benar tajwidnya panjang pendek, baru dengan dilakukan. Kenapa? Lagu Quran itu bagian dari mukjizat yang bisa menyentuh hati. Kita kadang-kadang nangis dengar Quran itu kalau kita dibaca. Asik baca Quran itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua kaitan dengan konsekuensi itu membaca dengan pemahaman. Kita harus paham karena hidayah, petunjuk. Nggak paham nggak dapat hidayah. Baca dengan hidayah, dengan penuh pemahaman, tadabbur. Makanya mulai sekarang bagi kita yang ya syukur-syukur kalau bisa kita mengerti langsung dari bahasanya, belajar bahasa Arab lebih bagus lagi. Belajar bahasa Arab lebih bagus lagi supaya langsung masuk ke dalam jiwa kita. Kalau kita membaca, jadi langsung baca, langsung masuk karena kita paham. Bisa langsung menangis kita kalau kita langsung paham. Makanya saya anjurkan belajarlah bahasa Arab, pelan-pelan gak apa-apa. Tapi Ustadz, saya kan udah tua, udah agak susah ini, gimana? Yaudah minimal sambil baca Quran lihat terjemah. Baca satu ayat atau dua ayat atau satu halaman, bagusnya per ayat. Lihat ayat baca terjemahannya. Minimal itulah. Supaya kita tahu ini Quran ini maksudnya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan kembali di Ramadan yang penuh berkah ini. Ya. Kita masuk kepada hari yang ke-17 ini. Kaji kita juga episode yang ke-17. Kita bersyukur Allah sampaikan kita masih di bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan ibadah kita, melaksanakan berbagai macam amal-amal sholih dalamnya. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan baik. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan Ramadan ini terus Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan saat kita semua nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, kita umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, di sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita pada episode yang ke-17 ini. Ya, bertepatan dengan juga 17 Ramadan ya. Jadi kita tahu bahwa 17 Ramadan itu hari turunnya Quran ya, atau malam turunnya Quran. Di 17 Ramadan itu Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu. Jadi di samping itu juga secara keseluruhan Ramadan ini bulan Quran. Secara keseluruhan juga Ramadan ini bulan Quran. Dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 yang kita hafal semuanya, ayat 185 itu Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, di mana Quran itu berfungsi sebagai hudal linnas, memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Ramadan itu spesial bulan turunnya Al-Quran. Pertama kali Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia itu di bulan suci Ramadan. Dan ayat ini juga menjelaskan fungsinya hudal linnas. Jadi gitu, sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Dan juga dia berfungsi sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan. Dia juga berfungsi untuk menjelaskan hidayah itu sendiri. Jadi Quran itu menjelaskan dirinya sendiri.
Di samping dia hidayah bagi manusia, dia juga menjelaskan dirinya sendiri. Dan juga dia berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara kebaikan dengan kebenaran, dengan kebatilan dengan kebenaran. Yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, dan sebagainya. Nah, jadi dari ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang paling tepatnya, dalam sejarah kita lihat bahwa itu 17 Ramadan. Saat terjadi perperangan di Perang Badar itu. Yaumal taqal jam'an. Ya, di hari bertemunya dua pasukan. Yaitu pasukan kafir dan pasukan orang beriman. Itu pada saat Perang Badar. Itu 17 Ramadan. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan itu, Al-Quran 2 kali diturunkan ya. Turun pertama itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu yang digambarkan juga dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun di malam Lailatul Qadar. Dan kemudian dari langit dunia itu turun kepada Rasulullah dan para sahabat itu juga kali pertama turunnya ya, itu di saat Rasulullah di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga malam Ramadan. Lebih khususnya lagi malam 17 Ramadan. Ya, jadi gitu. Tetapi turun berikutnya itu kan dicicil sampai 22 tahun 2 bulan. Ya. Kira-kira 22 tahun 2 bulan Rasulullah menerima Quran. Tapi turun pertama itu adalah di malam Ramadan. Walaupun turun berikutnya tergantung pada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Nah, kembali kepada kaji kita. Nah, karena Ramadan ini adalah bulan Quran, lebih khusus lagi kita sekarang masuk pada hari ke-17, maka pembahasan kita juga kita fokuskan kepada tentang Quran. Ya, jadi hari ini bahasan kita tentang Quran. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan Quran itu. Bagaimana seharusnya sikap kita orang beriman terhadap Quran itu. Quran ini berbeda dengan buku-buku lain, kitab-kitab lain. Dia spesial. Quran ini spesial karena dia kalamullah. Kalamullah itu artinya adalah perkataan Allah ya, yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah. Ya, yang tertulis dalam mushaf secara mutawatir. Periwayatannya sampai kepada kita. Mutawatir itu artinya ya, banyak orang yang meriwayatkannya sampai kepada kita. Sehingga Al-Quran itu terjamin keasliannya. Mulai dari zaman Rasulullah, mulai dari Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah, Rasulullah ke sahabat, sahabat kepada tabi'in, terus tabi'in terus sampailah ke zaman kita. Bahkan sampai nanti akhir zaman. Sampai hari kiamat. Jadi begitu, itulah Quran. Jadi spesial, berbeda dengan ucapan-ucapan lain. Makanya Quran itu karena spesial membacanya ibadah. Berbeda dengan buku-buku lain, kitab-kitab lain, membacanya ibadah. Maka oleh karena itu, bagaimana sikap kita terhadap Quran ini? Orang beriman itu sikapnya terhadap Quran bagaimana? Kan dalam rukun iman kan kita punya ada 6 rukun iman. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Beriman tentang kitab itu ya yang paling the bestnya adalah kitab Al-Quran. Baru kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan suhuf-suhuf yang lain yang turun Allah kepada nabi-nabi yang lain. Jadi sikap kita pertama kepada Quran ini adalah beriman kepada, mengimaninya. Jadi bagaimana sikap kita? Jadi hari ini kita belajar bagaimana sikap kita. Dari sikap itu nanti ada konsekuensi yang mesti kita lakukan. Beriman itu nanti bukan hanya sekedar kita, oh aku beriman, tidak. Tapi ada konsekuensi yang mesti kita lakukan sebagai orang beriman. Itu bedanya antara kitab suci kita Al-Quran dengan kitab suci orang-orang lain. Ya, jadi gitu. Jadi pada hari ini kita khusus membahas tentang itu. Ya. Bertepatan dengan 17 Ramadan ini. Nah, kembali kepada kaji kita. Ya, ini supaya lebih masuk gitu. Ya, supaya Quran ini benar-benar fungsinya benar-benar bermanfaat untuk kita. Bukan sebagai pajangan saja, bukan sebagai hiasan di rumah saja.
Atau juga menjadi bangga-banggaan gitu. Kau hafal berapa? Kau hafal berapa? Bukan untuk itu. Ya. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan. Atau juga bukan untuk dipamer-pamerkan. Ya, bukan untuk itu. Tapi Al-Qur'an itu ya sangat spesial kedudukannya di dalam keimanan kita. Ya, orang beriman itu ya sangat mengimani Quran dan sikapnya pun khusus terhadap Quran ini. Nah, sebagai orang beriman kepada Quran, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Bagaimana perlakuan kita terhadap Quran? Ya. Jadi yang pertama, ya sikap kita terhadap Quran itu tentu saja yang sikap yang paling utama itu beriman kepada Quran. Itu sikap yang paling utama. Jadi kita terhadap Al-Quran itu adalah beriman. Bahwa beriman Al-Quran ini adalah benar datang dari Allah. Ya. Jadi gitu. Jadi harus gitu. Benar, yakin kita bahwa dia Al-Quran benar datang dari Allah. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, bahwa Quran itu benar diturunkan kepada Nabi Muhammad khususnya dan kepada kita umumnya, kaum beriman, umat Rasulullah. Jadi begitu. Diturunkan untuk kita, untuk manusia. Al-Quran itu untuk manusia. Ya, dalam hadis lain juga atau dalam ayat ini juga katakan juga buat jin juga. Ya. Maka dalam surat Al-Ahqaf surat 46 itu juga dilihat, dijelaskan di situ bagaimana jin pun itu mendengarkan Quran dan beriman kepada Quran. Jadi yang kedua, kita mengimani bahwa Quran itu diturunkan Allah kepada Rasulullah khususnya dan kita umat Rasulullah pada umumnya. Itu keimanan kita yang kedua. Nah, keimanan kita ketiga kepada Quran ini bahwa Quran ini ya karena dia datang dari yang maha benar, maka dia diturunkan kepada orang yang benar, yang jujur, yang tidak pernah bohong. Makanya Quran ini kita imani tidak ada kesalahan di dalamnya. Benar sepanjang masa. Nah, itu kita yakini. Benar sepanjang masa. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Itu keyakinan kita. Tidak pernah ada perubahan di dalam. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah itu. Tidak ada yang bisa mengubah Quran. Jadi apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat dan apa yang dari sahabat terus pada generasi berikutnya sampai kepada kita, itulah yang awal juga sama dengan disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Nah, itu keimanan kita. Sehingga kita yakin bahwa Quran tidak ada perubahan. Hatta satu huruf pun tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Itu kita yakini betul. Dan memang Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenarannya itu dijaga. Tulisannya dijaga. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr itu, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaga Quran itu dari segala macam bentuk-bentuk perubahan-perubahan. Nah, ini kita yakini betul. Jadi kita yakini betul. Yakin bahwa beriman adalah kalam Allah diturunkan kepada Rasulullah, ya, sampai kepada kita persis seperti apa yang diturunkan kepada Rasulullah, tidak ada perubahan walau sehuruf pun. Nah, ini kita yakin, inilah keimanan kita ber-Quran. Nah, ini yang pertama, ini sikap kita yang pertama dan utama, mengimani Quran. Nah, konsekuensinya apa setelah kita mengimani? Dan orang kalau tidak seperti ini keimanannya rusak, nggak dianggap orang beriman. Tidak dianggap orang beriman. Kalau masih ragu-ragu bahwa Quran itu datang dari Allah, ragu-ragu Quran itu turun dari Rasulullah, ragu-ragu bahwa Quran ini benar nggak ya, bahwa ini nggak ada perubahan, benar nggak ya, ini dijamin kebenarannya, oh itu berarti imannya dianggap nggak benar. Mesti itulah sikap kita pertama. Inilah ciri orang yang beriman. Kalau tidak begini nggak dianggap beriman, masih belum benar imannya. Nah, sekarang setelah itu apa? Setelah kita semua, insya Allah kita semua di sini mengimani Quran. Seperti itu.
Nah, tapi konsekuensi dari keimanan itu apa? Konsekuensi dari kita beriman kepada Quran itu apa? Ada konsekuensinya ya? Ada konsekuensinya. Ya, secara umum konsekuensinya itu adalah ya, minimal kita konsekuensinya 3. Pertama, kita membacanya dengan benar. Membacanya dengan baik, dengan benar. Itu konsekuensi pertama. Ya, itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, kita bukan hanya membaca, kita harus memahaminya. Itu konsekuensi kedua, harus memahaminya. Gak cukup membaca doang. Karena Quran ini berisi petunjuk. Berisi petunjuk. Hudal linnas tadi kita bahas. Dalam surat 2 ayat 185 itu. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu soal Al-Baqarah ayat 2. Ya, kalau tadi petunjuk bagi manusia, dalam Al-Quran dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan. Itu kan keimanan yang kita bahas di awal tadi. Tidak ada keraguan kita bahwa Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan kita bahwa Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Tidak ada keraguan bahwa Quran itu dijamin keasliannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Loh, kok ada 2? Di dalam surah Al-Baqarah ini petunjuk untuk manusia, di sini untuk petunjuk bagi orang bertakwa. Artinya apa? Petunjuk bagi manusia agar manusia itu sampai kepada takwa. Nah, kira-kira gitu. Jadi tujuan Quran itu adalah nanti memberi hidayah kepada kita, petunjuk kepada manusia supaya manusia itu nanti sampai kepada ketakwaan. Nah, ini kaitan nanti dengan puasa itu. Puasa menghantarkan kita kepada takwa, Al-Quran pun kalau kita baca dengan benar akan menghantarkan kita kepada takwa. Jadi puasa dan Quran ini 2 hal yang nggak pernah bisa kita pisahkan. Makanya Ramadan itu istilah syahrul Quran, bulan Quran. Dan amal yang terbesar nilainya salah satu amal yang terbesar yang nilai kita baca di bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Nilai amal yang terbesar yang kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran. Di samping amal-amal yang lain. Dibalik pada kaji kita. Jadi konsekuensi kita kedua beriman kepada Quran itu adalah kita memahaminya. Karena nggak mungkin dia jadi hidayah. Quran tidak mungkin bisa jadi hidayah kalau kita tidak memahaminya. Nggak bisa jadi hidayah. Bagaimana kita bisa menjadi hidayah? Menunjuki kita orang kita nggak paham. Maka dalam ayat seringkali dikatakan diturunkan Al-Quran ini la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkannya. Jadi gitu. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mau memahaminya. Dalam ayat dikatakan afala tadabbarun Al-Quran, apakah kamu tidak memahami Al-Quran? Dalam surah An-Nisa itu, law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti akan banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Kalau kita meyakini bahwa Quran itu tidak ada penyimpangan, bahwa Quran itu datang dari Allah, kalau seandainya dia datang bukan datang, pasti banyak penyimpangan. Maka dikatakan ala fala yatadabbarun al-Quran. Al-Quran terus ditadaburkan. Jadi tadabbur itu kita bahas sendiri. Jadi memahami dengan penuh pemahaman yang benar. Maka nanti istilahnya tadabbur. Istilahnya nanti tadabbur. Nah, jadi balik pada gitu. Yang kedua, jadi konsekuensi kita beriman kepada Quran itu adalah memahaminya. Nah, konsekuensi kita yang ketiga, bukan sekedar kita memahaminya saja, tapi juga mengamalkan nilai-nilai yang di dalamnya. Nah, ini justru puncaknya di situ. Puncaknya di situ. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam. Ya, nggak akan banyak artinya kalau kita mengimani Quran, kita membacanya, kita paham, kalau nggak diamalkan. Maka mesti kita amalkan karena justru hidayah itu gunanya agar kita melakukan sesuatu. Jadi begitu.
Itulah namanya orang yang beriman kepada Quran. Maka Quran itu mesti diamalkan. Baru nanti dia akan menjadi manfaat dalam kehidupan kita. Setelah dia diamalkan. Nah, ini secara umum tiga ini nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi konsekuensi iman kepada Quran, tadi imannya ada 3. Iman itu maksudnya apa? Beriman bahwa Quran betul turun datang dari Allah, ya, kalam Allah, betul diturunkan kepada Rasulullah, dan betul sampai kepada kita Rasulullah tanpa ada pengurangan sedikit pun, dan dijamin kebenarannya. Dijamin dari campur tangan manusia, tidak bisa masuk di dalamnya. Nah, jadi balik pada kaji kita. Jadi konsekuensinya 3 ini. Nah, ini pun kita bagi lagi. Nah, membaca Quran. Membaca Quran itu seperti apa? Jadi kan, nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran juga, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, di sini dijelaskan, alladzina atainahumul kitab yatsunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, jadi ayatnya walaupun berkaitan dengan orang Yahudi atau Nasrani, tapi juga menjadi ibrah bagi kita. Siapa orang yang beriman kepada kitab? Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Kalau dalam konteks orang Yahudi Nasrani, ya kitab Taurat, kitab Injil. Kalau kita tarik, karena Quran ini juga untuk kita juga kitab yang kalau kita katakan Quran, berarti konteksnya kepada kita. Allah berikan Quran kepada kita. Yatsunahu haqqa tilawati. Mereka membaca kitabnya itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benar pembacaan. Jadi membaca itu bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan benar. Jadi konsekuensi orang yang beriman kepada kitab itu harus membacanya dengan benar, haqqa tilawati. Nah, ulaika yu'minuna bih. Itulah orang yang dikatakan beriman kepada kitab itu. Jadi kalau kita tarik konteks ayat ini kepada orang beriman, ya, berarti kalau kita mengimani Quran, maka kita yatslunahu haqqa tilawati. Berarti yatslunal Quran haqqa tilawati, dengan benar-benar bacaan. Tilawah itu berarti melafazkannya dengan baik, membacanya dengan baik. Bukan sembarang membaca. Ya, bukan sembarang membaca, tapi membacanya dengan bagus. Nanti kita bahas khusus tuh sedikit. Itulah orang yang beriman kepada kitab itu. Kalau pada kita beriman kepada Quran. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada Quran, kita harus membacanya dengan benar. Nah, karena membaca Quran itu nilainya ibadah. Membaca Quran karena nilainya ibadah harus benar. Memang ibadah itu kan pasti ada rukunnya, ada syaratnya. Karena membaca Quran itu adalah ibadah, maka harus ada rukun syarat yang mesti kita penuhi. Karena dia ibadah. Membaca Quran adalah ibadah. Karena ibadah berarti satu, karena Quran, membaca Quran adalah ibadah, berarti membacanya kita harus ikhlas. Begitu kita membaca Quran, bacanya harus ikhlas. Ya Allah, aku baca Quran dengan niat ibadah kepadamu. Aku baca Quran dengan niat mencari pahala darimu. Aku baca Quran dengan mencari ridhomu. Aku baca Quran ini agar imanku bertambah. Aku baca Quran ini agar aku dapat hidayah. Dan niatnya begitu. Karena baca Quran tuh, kan dia ibadah, ya harus niat. Dari awal sudah kita katakan innamal a'malu bin niat. Amal itu sangat tergantung pada niat. Jadi kalau niatnya ibadah, ya dapat ibadah. Tapi kalau niatnya nggak ibadah, ya nggak dapat ibadah. Jadi mulai sekarang, ketika kita membaca Quran, niatkan ibadah, biar dapat jadi nilai. Ada nilai pahalanya. Berapa pahalanya? 1 huruf itu kata Nabi, pahalanya 10 kebajikan, 10 kebaikan. 1 huruf itu nilainya 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kok dalam Ramadan ditambah lagi beratus-ratus kali lipat. Itu terserah Allah berapa kali lipat. Di Ramadan itu 1 huruf itu 10 kebaikan. Bahkan kata Nabi, alif lam mim itu bukan 1 huruf, itu 3 huruf. Alif 1 huruf. Alif itu harfun,
lam itu harfun, mim itu harfun. Berarti 3. Jadi baca alif lam mim aja. Udah 3 huruf, kali 10, 30. Dikali di Ramadan lagi. Wow, bayangkan Ramadan ini. Maka Ramadan ini bulan Quran. Yang harus kita amalkan. Jadi membaca Quran yang pertama harus ikhlas. Ini kita baca detail satu-satu ya, kita bahas ya. Tadi kan membaca itu seperti apa? 1, ikhlas. Yang kedua, membaca Quran itu harus benar tajwidnya, panjang pendeknya, harus benar. Panjang pendeknya. Makanya mesti belajar kita panjang pendeknya. Karena Al-Quran itu beda huruf bisa beda maknanya. Beda panjang bisa beda maknanya. Makanya hati-hati. Jadi jangan sampai nanti kita salah baca jadi artinya malah beda. Jamal misalnya. Jamal itu kalau panjang, jamal mimnya panjang, itu artinya indah atau keindahan. Tapi kalau jamal pendek, nggak pakai alif, itu namanya onta. Hati-hati. Itu beda tipis saja. Bisa begitu, bisa ha dengan ha, ko dengan ka, a dengan a, beda bisa. Amal pakai ain, mim, lam, amal. Itu artinya amal perbuatan. Ya, tapi kalau amal pakai amzah, itu artinya apa? Angan-angan. Maka ada istilah tulul amal. Dalam hadis itu kan tulul amal. Artinya apa? Orang yang panjang angan-angan. Yang salah satu yang dilarang oleh Nabi itu panjang angan-angan. Amal dengan amal, jadi beda huruf, beda maknanya. Ya gitu. Jadi hati-hati. Ha dengan ha bisa beda. Sahar pakai ha bisa sihir. Kalau sahar pakai ha itu begadang. Beda. Jadi beda itu hati-hati. Pengucapan yang beda aja. Wah, apalagi huruf-huruf yang lain. Ya, jadi makanya kita harus belajar. Ya, harus belajar. Tapi kalau udah belajar juga masih gitu juga oke. Tapi ada usaha yang di Allah itu usaha kita. Belajarlah. Gimana panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Belajarlah kita. Tapi Ustadz, saya bacanya agak terbata-bata. Enggak apa-apa, baca terbata-bata itu pahalanya 2 kata Nabi. Barang siapa yang baca alladzina yaqra'unal Qur'an wa yatata'ta misalnya, wa yatata'ta itu artinya cara nyebutnya Ustaz. Wa yatata'ta itu terbata-bata bahasa kitanya. Ya, sampai dia membaca dalam keadaan masyaqqah itu susah. Falahu ajron kata Nabi, baginya 2 pahala. Jadi kalau bacanya susah, terbata-bata, asal serius, niatnya ikhlas, pahalanya 2. Ya, jadi begitu. Allah tuh Maha Adil. Jadi balik gitu. Jadi cara benar membaca Quran harus dengan benar. Bagaimana biar benar? Belajarlah, bergurulah. Nggak bisa kita belajar dari kaset, nggak bisa. Belajar dari YouTube nggak bisa. Harus ada guru yang lihat, kita mesti dengarin. Oh, karena kan suara itu kadang-kadang kita pikir benar, padahal belum tentu begitu. Bagaimana lidahnya, jalan keluar lidah tuh. Cara menyebut ta, cara menyebut tha, cara kho, ko, a. Misalnya, itu semua kan mesti didengar oleh guru. Makanya bergurulah. Ya, yang belum lancar bacaannya bergurulah. Yang belum benar bergurulah. Biar kita dengar. Oh, biar benar. Karena ini ibadah. Ibadah itu harus benar. Kalau nggak benar ya sama kayak sholat nggak benar. Ya, haji nggak benar, puasa nggak benar. Ya nilainya akan kurang. Apalagi kaitan dengan Quran. Huruf berbeda, makna berbeda. Bisa fatal kadang-kadang maknanya. Perbedaan yang 1 huruf saja. Ya. Contoh misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita beda bacanya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasdidnya, iyyaka. Tapi kalau iyyaka itu artinya matahari. Kan bahaya. Iyyaka na'budu. Kepada matahari kami menyembah. Nauzubillah. Maka iyyaka. Jadi begitu. Jadi salah tasdid. Salah panjang pendek, salah hurufnya, maknanya menjadi berubah. Dan perubahan kadang-kadang bisa fatal sekali. Nauzubillah. Nah, jadi yang kedua, mari kita belajar baca Quran dengan benar. Ya, jadi begitu. Nah, yang ketiga, baca Quran yang benar itu apa? Dilagukan. Enak. Dilagukan. Makanya baca Quran itu mesti bunyi. Nggak ada baca Quran dalam hati. Itu bukan baca Quran namanya. Itu namanya ngapalin Quran atau mahamin Quran. Bisa. Tapi kalau baca Quran tidak harus bunyi. Karena dia berpahala, mesti bunyi. Ya walaupun bunyinya jangan terlalu keras ya. Ya yang tengah-tengah lah. Ya, jadi baca. Jadi bersuaranya pun tidak terlalu tadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu juga sampai nggak bunyi. Atau juga yang kedua, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Nabi juga begitu, jangan terlalu cepat, terlalu lambat. Ya sedang lah. Karena kalau terlalu cepat, yang suara tuh nggak benar juga. Kalau terlalu lambat juga nggak benar juga. Kan harus dikatakan apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ini hadis sahih nih, riwayat Bukhari ini. Tidak termasuk golongan kami man lam yataghanna bil Qur'an. Orang yang tidak melagukan saat membaca Quran. Jadi mesti dilakukan. Mesti dilakukan. Gak bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, gitu. Semampu yang kita bisa. Yang gak usah harus seperti kori-kori itu enggak, semampu yang kita bisa. Ya minimal enak kita dengar lah. Karena Quran ini punya mukjizat. Suara Quran itu ada mukjizatnya. Suara Quran itu ada mukjizatnya, bikin tersentuh hati orang mendengarkannya. Makanya baca Quran itu mesti dilakukan supaya kita mendengarnya pun tersentuh hati kita, orang yang mendengarnya pun coba kita. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan Quran tuh, dengar asik kita. Jangankan orang yang beriman, orang kafir pun dengar baca Quran tuh kalau hatinya bersih, dia akan tersentak. Dia akan terpesona dengan lagu-lagu Quran. Di zaman Rasulullah dulu, orang-orang kafir itu nggak beriman dia, tapi kalau Rasulullah lagi baca Quran, lagi sholat, orang tuh pura-pura dengar gitu. Sampai mereka mengatakan, kalau bisa jangan dengar Quran, karena kalau Quran kau tuh pasti akan apa? Kau akan terpesona nanti, jadi beriman kau nanti. Ya, jadi begitu. Jadi yang ketiga, baca Quran itu dengan lagu. Makanya belajar juga pelan-pelan. Ya walaupun lagunya nggak harus merdu-merdu, minimal kita membaca menjadi menghayatinya. Ya hadisnya sahih itu ya. Laisa minna, ini hadisnya termasuk keras loh. Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami kata Rasulullah. Malam yataghanna, orang-orang yang tidak melagukan bil Quran saat dia baca Quran. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan melakukan itu? Suara yang bagus dan dijaharkan. Yuhassin wa yujhar. Yuhassin itu berarti bagus suaranya, ya. Terus dijaharkan. Wa yujhar, dijaharkan suara. Nah ini yang pertama. Ini baru bahasan pertama kita. Jadi Quran itu kita mesti membaca. Konsekuensi iman adalah apa tadi yang pertama? Membaca Quran. Baca Quran gimana? Dengan ikhlas, dengan bagus, dengan benar tajwidnya panjang pendek, baru dengan dilagukan. Kenapa? Lagu Quran itu bagian dari mukjizat yang bisa menyentuh hati. Kita kan nangis dengar Quran itu kalau kita dibaca. Asik baca Quran itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kaitan dengan konsekuensi itu membaca dengan pemahaman. Kita harus paham karena hidayah, petunjuk. Nggak paham nggak dapat hidayah. Baca dengan hidayah, dengan penuh pemahaman, tadabbur. Makanya mulai sekarang bagi kita yang
Ya syukur-syukur kalau bisa kita mengerti langsung dari bahasanya. Belajar bahasa Arab lebih bagus lagi. Belajar bahasa Arab lebih bagus lagi. Supaya langsung masuk ke dalam jiwa kita. Kalau kita membaca. Jadi langsung baca, langsung masuk. Karena kita paham. Bisa langsung menangis kita kalau kita langsung paham. Makanya saya anjurkan, belajarlah bahasa Arab. Pelan-pelan gak apa-apa. Tapi Ustadz, saya kan udah tua, udah agak susah ini. Gimana? Yaudah minimal sambil baca Quran, lihat terjemah. Baca satu ayat atau dua ayat atau satu halaman, bagusnya per ayat. Lihat ayat baca terjemahannya. Ini minimal itulah. Supaya kita tahu ini Quran ini maksudnya apa sih? Betul memang membacanya berpahala, tapi itu belum cukup. Belum cukup. Ya. Kita harus tahu maknanya, biar kita tahu nanti apa hukum-hukum di dalamnya. Apa perintah-perintah di dalamnya, apa larangan-larangannya. Apa yang disuruh kita Allah untuk, ya bicara sejarah, apa yang disuruh Allah kita untuk mengetahuinya. Bicara sejarah itu, sejarah bagaimana umat-umat terdahulu. Dalamnya juga ada perintah, kita kalau perintah ya kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Karena dia termasuk juga dalam ayat yang kita bahas dalam surah Al-Baqarah, ayat 185 itu, yang wabayinatin minal huda wal furqan, bahwa Quran itu sebagai pembeda. Maka kita harus tahu maknanya. Oh ini gak boleh, oh ini boleh. Oh ini dilarang, oh ini perintah. Jadi banyak sekali nanti maksud Al-Quran itu kalau kita tidak paham ya gak bisa kita mengamalkannya nanti. Makanya belajarlah pelan-pelan. Yang paling bagus itu top, belajar bahasa Arab. Belajar tafsir. Itu paling top. Apalagi nanti kalau kita mau memahami keindahan Al-Quran. Kalau kita memahami keindahan Al-Quran. Dengan bahasa belajar balaghahnya. Belajar bahasa Arab terus balaghah, belajar tafsirnya. Dahsyat. Mungkin kalau ada waktu tentu kita akan, ya kan ada ya bagi sedikit tambahan. Ya bagi semua yang menyaksikan ini. Kita juga punya kajian khusus namanya Tafsir Quran. Ya, dari kitab Ali As-Sabuni ya. Jadi playlist ya, lihat di situ. Nah, itu kita bahas khusus nih, bagaimana keindahan Quran. Silakan dilihat di playlist kita. Ya, bahasan kita baru sebatas surah Al-Fatihah kemarin. Itu aja sudah 12 atau 13 kali pertemuan. Nah, jadi kalau kita sampai tahu bahasa Arabnya, tahu balaghah ilmu, tahu tafsir, dahsyat. Indah Quran itu. Bacanya pantas. Pantas kita orang bacanya Zaman sahabat dulu mereka bergetar kalau baca Quran itu. Bertambah imannya. Karena mereka paham. Bagaimana kita bisa bergetar hati kita. Bagaimana kita bisa sampai merinding mereka tuh membaca Quran. Sampai menangis mereka. Baca Quran tuh. Kenapa? Mereka paham. Makanya yang kedua ini, mari kita pahami Quran. Ya. Bagusnya top tadi ya. Belajar bahasanya, belajar ilmu balaghahnya, belajar tafsirnya. Tapi kalau ya la yukalliful nafsan illa udah mulai saya kan udah tua udah agak oke, minimal belajar terjemahan. Terjemahan. Ada kira-kira yang belum ngerti, kasih garis. Jadi garis, kasih catatan. Makanya mulai sekarang setiap baca Quran, bawa catatan pulpen. Ya, di terjemahan tuh coret. Ini apa ini? Atau bawa buku. Begitu ini, tulis di buku. Ini apa nih? Nanti tanya sama ustadz. Kalau nggak ngerti tanya sama ustadz. Ya maksudnya ustadz. Ya maksudnya ustadz. Karena kadang-kadang sepertinya kita paham di sini, kadang-kadang begitu dijelaskan nanti berbeda dengan apa kita pahami. Nah, banyak kadang-kadang Quran yang begitu. Ada orang karena tidak belajar dengan baik, nggak mau nanya, ya akhirnya jadi salah. Dalam Al-Quran misalnya gini, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Karena dalam surah Al-Jumu'ah itu. Ya. Ayat 9-nya kan kita disuruh untuk ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang beriman, apabila diserukan untuk salat Jumat, ingat Allah, segeralah, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kau mengerti. Ayat berikutnya apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila selesai mengerjakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah ini bunyinya, dia ya karena nggak mau belajar tadi, cukup baca terjemahan doang, nggak mau nanya, selesai Jumatan dia langsung lari dia keluar. Kata, loh kenapa kau buru-buru? Ayatnya kayak gitu. Nah,
Ini kadang-kadang gini kan kalau langsung kita paham bisa aja ada maksud lain gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa maksud lebih detailnya? Nah, mesti belajar. Bagi catatannya maksudnya apa nih? Nanti kalau enggak bahaya, nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. Jadi pahami, ada yang enggak ngerti tanya, ada yang nggak ngerti tanya, makanya belajar. Begitu. Harimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir misalnya. Diharamkan bagi kalian maitatu mayat. Terus darah. Terus lahmul khinzir. Lahmul khinzir itu apa? Daging babi. Oh. Karena nggak paham, yang dilarang daging babi. Oh, kalau gitu daging babi dilarang. Berarti kalau gitu lemaknya, kulitnya, bulunya nggak haram. Enggak, makanya belajar kita. Oh, bukan hanya dagingnya, nanti semuanya. Nah, itu nanti itu perlu kita belajar. Jadi yang kedua ini pahami. Kalau nggak paham atau hal yang masih ragu, bikin tulisan, tanya sama orang yang paham, sama guru, sama ustaz. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, konsekuensi kita beriman kepada Quran ini adalah mengamalkan. Di sini puncaknya, mengamalkan. Gak banyak gunanya nanti kita baca sebanyak apapun, gak banyak gunanya nanti kita paham sebanyak apapun, kalau tidak diamalkan. Puncaknya adalah diamalkan. Quran ini untuk diamalkan, bukan untuk sekedar kita paham doang. Nanti kita seperti orang munafik. Orang munafik itu banyak yang rajin baca Quran. Orang munafik itu banyak rajin baca Quran. Banyak orang munafik itu yang paham Quran. Bahkan ada orang munafik yang hafal Quran. Hafal Quran, tapi dia tidak beriman kepada Quran atau tidak melaksanakan Quran. Jadi puncak dari keimanan kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Itu puncaknya. Baru lengkap kita dapat nilainya, mengamalkan. Berarti apa ngamal? Sami'na wa ata'na. Begitu Quran apa? Ketika Quran melarang, tinggalkan. Kalau Quran suruh perintah, kerjakan. Puncak daripada beriman kepada Quran itu berarti apa? Mengamalkannya. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang tidak mengamalkan Quran, nanti Quran itu bukan menjadi pembela dia, justru menjadi apa? Pelaknat baginya. Bukan pembela dia. Quran ini kalau kita ini bisa jadi pembela dalam Al-Quran, jadi syafi'. Ya, jadi pembela kita. Tapi kalau kita tidak amalkan, dia menjadi yang menghantam kita. Ya bisa lagi jaksa, bukan karena ada namanya jaksa, ada namanya pengacara atau pembela. Nah, ini bisa menjadi penuntut kita nanti di hari kiamat. Ya Allah, ini si fulan baca aku, tapi apa? Perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aku, kata Quran. Oh, kena gitu. Jadi mulai sekarang baca Quran ini. Tapi kalau kita mulai dari awal, mulai ikhlas, insya Allah kalau dari awal dimulai dengan ikhlas, insya Allah kita akan pelan-pelan bisa mengamalkannya. Biasanya orang tidak mengamal itu kan nggak ikhlas. Insya Allah kalau kita mulai baca, kita ikuti pelan-pelan dari ini, betul-betul ikhlas bacanya, sesuaikan dengan tajwid panjang pendeknya, huruf-hurufnya, terus kita baca dengan penuh penghayatan lagu-lagunya, terus kita berusaha pahami dia sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah pelan-pelan akan meresap dia, akan memancar, kita akan pelan-pelan mengamalkannya. Ya, jadi mulai sekarang, makanya ketika kita baca Quran itu, ini sebagai catatan ya, ketika kita baca Quran itu begitu ada perintah catat, oh ini perintah, catat, oh ini perintah, kerjakan itu. Ketika larangan catat, oh ini larangan. Nah, maka ini ada trik khusus yang terakhir. Saya sampaikan kepada kita semua. Bagaimana cara baca Quran biar masuk. Ini trik yang terakhir. Triknya nih, supaya bisa kita mengamalkan semua ini. Di samping yang 5 tadi itu. Ya, bagaimana trik terakhir? Nah, cara baca Quran itu begini. Ya, mulai sekarang, ya, ambil Quran. Jadi, ketika kita baca Quran ya, ini Quran ya. Ini Quran, saya bacanya. Ini saya ajarkan triknya, biar kita bisa, sedikit trik untuk kita bisa amalkan ya, di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara baca? Biar masuk, biar meresap. Di samping yang saya katakan tadi, ya, di samping ikhlas, baca dengan benar, kita lakukan. Ya. Jadi gini. Jadi mulai sekarang, cara membaca ini boleh dengan 2 cara ya. Boleh kita baca dulu semuanya.
Ya, beli dengan baca dulu semuanya. Ini kejar target istilah. Ramadan ini kita kejar target dulu, boleh. Baca dulu semuanya. Jadi penting bacanya dulu. Nah, baca yang kedua kita baca sedikit lebih pelan tapi dengan sambil membaca terjemahan. Nah, tadi kalau ada kata-kata yang kita belum paham misalnya, yang ada ini kasih garis. Garis begitu. Ya, kasih garis. Kasih tanda tanya. Nah, terus boleh kita tulis. Ya, satu misalnya, apa? Ini maksud ayat ini apa? Maksudnya kok begini? Boleh kita tulis jadi pertanyaan. Jadi catatan kita. Nah, yang kita setiap nanti yang kita ada beberapa catatan yang kita belum paham, kita catat buku, nanti kita bakal kita tanya nih sama ustadz kita. Sama orang yang paham Quran, kita tanya, biar ada manfaatnya. Jadi gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua juga nanti kalau ketemu, ini bagian cara meresapi Quran tuh. Nanti kalau Quran kan banyak isinya. Kalau ketemu nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ini azab neraka, aduh. Wah, kita mohon ampun. Ya Allah, ya, jauhkan aku dari neraka ini. Ampunkan dosaku, jauhkan aku dari neraka ini. Hindarkan aku dari neraka. Jadi begitu ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab, kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari azab itu. Atau yang berikutnya lagi, kita baca tentang surga. Tentang surga. Nah, begitu ayat tentang surga, kita berdoa, ya Allah, masukkan aku dalam surga ini. Ini biar masuk, biar Quran itu masuk ke dalam jiwa kita. Nah, yang ketiga misalnya ketemu ayat-ayat yang berkaitan dengan cerita orang beriman, orang soleh, orang beriman, orang takwa. Begitu kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, sifat-sifat orang baik itu, maka kita berdoa, ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang ini. Ya Allah, masukkan dalam golongan orang beriman, masukkan dalam golongan orang soleh, masukkan dalam golongan orang-orang yang takwa ini. Atau mungkin yang keempat, kita baca kaitan dengan orang-orang yang fasik, zalim, kafir, munafik. Banyak di dalam ayat ini. Begitu kita ketemu ayat seperti itu, kita berdoa, ya Allah, jauhkan aku, atau jangan masukkan dalam golongan orang-orang ini. Jangan masukkan dalam golongan orang fasik ini. Jangan masukkan dalam golongan orang zalim ini. Jangan masukkan dalam golongan orang-orang yang kafir ini. Kita berdoa supaya dihindarkan, atau jangan dimasukkan dalam golongan orang-orang. Itu contoh 4. Atau yang kelima lagi misalnya berkaitan dengan ada perintah, kamu disuruh perintah, kerjakanlah ini, lakukan ini. Maka tulis, oh ini perintah, tulis perintah, kerjakan ini. Jadi catatan sama kita. Supaya nanti, oh perintah ini nanti kita amalkan. Ada lagi, oh larangan. Tulis lagi, oh ini larangan, oh ini larangan. Oh ini larangan, kita tinggalkan. Jadi begitu. Jadi banyak sekali. Nanti kalau kita baca seperti ini Al-Quran, dahsyat, itu pelan-pelan masuk nanti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, itu baru benar imannya. Ya, bacanya dengan benar, terus penuh pemahaman. Setelah paham, kita tulis, kita catat mana yang belum paham, sampai paham, mana perintah, mana larangan. Nanti habis itu apa? Kita amalkan nilai-nilai yang ada dalam Quran. Oh, ini baru benar baca Quran begini. Silakan amalkan. Lain dahsyat. Baru nanti Quran itu akan betul-betul hudal lil muttaqin. Baru Quran itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Nah, jadi kalau kita gabung kesimpulannya, Ramadan, puasa menghantarkan takwa, Ramadan, bulan Quran, Quran pun hudal lil muttaqin, menghantarkan kita kepada ketakwaan, maka digabung di sini. Maka kapan kita bisa melakukan yang demikian? Lakukan bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan sulit kita menggabung dua amal nih. Amal puasa sama amal Quran sulit kita. Tapi Ramadan digabung dengan amal-amal yang lain. Maka kalau kita amalkan ini, seperti judul kita, kajian kita ini apa? Maksimalkan Ramadan untuk meraih takwa, insya Allah bisa kita dapatkan. Insya Allah. Mulai sekarang, mari kita lakukan seperti ini. Inilah orang-orang yang beriman kepada Quran. Nanti kalau seperti ini, makin kita baca Quran, makin bertambah iman kita. Maka dalam surat Al-Anfal itu nanti orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan Quran atau kita baca Quran, zadatuhum imanan, bertambahlah iman kita. Makin baca Quran, makin nambah iman kita. Makin baca Quran, makin bertambah hidayah kita. Makin baca Quran, makin menguat iman kita. Lama-lama kita bisa meraih ketakwaan, insya Allah. Nah, itu saja. Mudah-mudahan sedikit pelajaran kita tentang hari ini berkaitan dengan bulan Quran ini. Mulai sekarang, mari kita hidupkan Quran di rumah kita,
di dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Mudah-mudahan Quran ini betul-betul di akhir menjadi syafi' lana, memberikan pertolongan kepada kita, memberi syafaat sama kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, hamdul alamin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, syallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.